Shalom para pemirsa di mana saja saat ini berada. Kita berjumpa kembali dengan pelajaran tentang pendalaman firman Tuhan. Ya, hari ini tentu saya yakin dan percaya Anda di dalam sukacita. Dan pada hari ini juga seperti biasa narasumber kita akan ditemani oleh Bapak Adri Kaunang sebagai Ketua ASI. Good. Ya Pak Adri, tanpa terasa kita kembali pada pelajaran kita beberapa hari lalu. Pak Adri, pada saat ini kita akan mengambil ayat yang untuk mendukung pelajaran kita, yaitu dari 2 Tesalonika 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nasihat dari Rasul Paulus ini, dia menuliskan juga tentang keterangan, yaitu tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, termasuk peristiwa akhir zaman yang terbesar, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Mungkin untuk awal pelajaran ini Pak Adri bisa menjelaskan dulu Pak. Pelajaran 2 Tesalonika 2 ayat 3 begini. Dikatakan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang-orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saudara dan saudari, para pemirsa, kalau kita pelajari tentang kata nubuatan, kita akan melihat apa perbedaan antara nubuatan dan khayalan atau prediksi. Nubuatan itu adalah sesuatu yang akan terjadi, dan itu pasti terjadi karena nubuatan itu berhubungan dengan apa? Dengan apa kata firman. Itulah yang akan kita pelajari, sehingga kita akan melihat dua sisi. Siapa yang benar antara dua opini, antara organisasi A dan organisasi B, antara tim A dan tim B, antara individu A dan individu B. Bukan dikatakan oleh manusia biasa. Saya tertarik untuk mengangkat pemahaman awal kita ke dalam satu ayat yang dikatakan dalam buku Matius 24 ayat 14. Kita buka sama-sama. Matius 24 ayat 14. Ayat ini akan membuka wawasan kita kepada subjek atau pelajaran yang berikut. Matius 24 ayat yang ke-14 bunyinya sebagai berikut. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ibu Yuni yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah overview, viewpoint yang bisa membawa pikiran kita kepada gambaran awal dihubungkan dengan buku 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga, dan dihubungkan dengan kata murtad, dan dihubungkan dengan apa? Manusia lama. Ada apa di sana? Sangat menarik, kita ulas selanjutnya. Oke. Baik Pak Adri, kita akan bacakan lagi kembali kepada ayat yang 1 sampai yang ketiga ya Pak ya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Pembahasan ini oleh Paulus di pasal 2 dari surat 2 Tesalonika ini Pak. Seberapa jauhkah Pak kata-kata ini relevan untuk kita saat ini sekarang juga? Dalam hal apakah juga Pak kita menghadapi tantangan yang sama di dalam gereja kita juga sehubungan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman ini? Masalah yang terjadi di Tesalonika adalah sangat simpel dan sederhana. Yang pertama, bahwa orang-orang yang bertobat, jemaat-jemaat yang baru, saya istilahkan adalah newcomer, pendatang baru,
atau orang-orang yang sudah lama di dalam organisasi gereja. Tetapi masalah yang terjadi di Tesalonika adalah ada satu, dua, atau bahkan ajaran-ajaran yang sementara dari Rasul Paulus. Catatan Alkitab tidak mengatakan apa nama orang tersebut, tetapi ajaran-ajaran mereka itu menggoyangkan. Saudara, bagaimana ya kalau saudara lihat ada duren atau pohon mangga yang sudah matang, tiba-tiba ada orang yang menggoyang akan pohon itu. Saudara bayangkan, ada berapa banyak buah mangga yang akan jatuh. Pelajaran ini penting bagi kita untuk menyimak apa yang terjadi di dalam jemaat Tesalonika adalah nampaknya mengacu pada satu ajaran kenabian, apakah yang berasal dari nabi palsu atau kesalahpahaman. Saudara dan saudari, inilah yang terjadi sehingga ada dua pendapat. Kata saya, benar apa yang dikatakan oleh ajaran palsu. Kata sahabat saya, itu tidak benar. Inilah yang terjadi di dalam jemaat Tesalonika. Ide-ide palsu, ide-ide yang membingungkan inilah yang sementara dianjurkan oleh Rasul Paulus untuk supaya saudara dan saudari tetap teguh mendengarkan apa? Amaran Yesus tentang tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali. Itulah sebabnya saya akan landasi dan sudah landasi. Mari kita lihat. Rasul Paulus sementara mengupas pelajaran ini kepada Tesalonika untuk supaya orang-orang di Tesalonika ini jangan pernah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Matius ya Pak ya? Matius 24 ayat 4 sampai 8. Ayat 4 sampai 8. Ya. Oke. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Amin. Terus. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Amin. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, jelas apa yang dikatakan oleh Yesus, dan inilah yang dicoba untuk merobohkan teori-teori konspirasi sejenisnya yang terjadi di jemaat Tesalonika. Artinya bahwa apa kata Yesus, dan itulah nubuatan yang akan terjadi dan sementara terjadi di siklus, di environment, di lingkaran orang-orang Tesalonika atau jemaat Tesalonika. Ya, amin Pak. Baik, saya akan teruskan Pak. Saya ulangi ayat ketiga dan teruskan dengan ayat yang keempat ya Pak ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu sudahlah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah kepada sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah Pak, kata-kata ini mungkin pada waktu di jemaat Tesalonika itu terjadi kebingungan. Apakah pada waktu itu arti tulisan dari surat Paulus ini Pak ya? Yang pertama ini, mereka membuat kesimpulan bahwa kedatangan Yesus itu sedang terjadi atau bahkan sudah terjadi secara rahasia. Nah, tolong Bapak jelaskan di sini Pak, bagaimana jawaban yang singkat dari Rasul Paulus. Ya, mari kita lihat pelajaran yang sangat indah dan luar biasa. Saya dalam permulaan tadi saya katakan bahwa ada dua tipe, jenis A dan jenis B, opini A, opini B. Tetapi Rasul Paulus sementara mengungkapkan tentang apa kata Yunani apostasia atau murtad.
Orang yang murtad ini bukan karena mereka memiliki pengetahuan yang luar biasa dibandingkan dengan umat-umat Tuhan. Ingat, tetapi kuasa kegelapan, kuasa Lucifer, kuasa iblis sementara mendandingi kuasa Yesus dan memakai individual yang mau menerima, sehingga terjadi gejolak di dalam jemaat Tesalonika. Kita saat ini dalam buku Yesaya 14 ayat yang 14 dikatakan, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara, sederhana pelajaran kita saat ini adalah perpecahan antara seseorang dengan orang yang lain, organisasi A dengan organisasi B, adalah bukan karena manusia itu. Ingat, manusia itu bodoh, tidak dapat membuat satu keputusan yang luar biasa bila menandingi kuasa surgawi. Tetapi karena antek-antek iblis, kuasa kegelapan, bagaimana kita lihat Lucifer yang luar biasa baiknya diciptakan pada awalnya. Kita lihat di Taman Eden, orang yang luar biasa, tetapi mempengaruhi kurang lebih berapa, Ibu Yuni? Sepertiga umat-umat yang ada di surga. Dan saudara bayangkan masalah hati sekarang. Orang-orang Tesalonika sementara dihadapkan dengan apa? Kemurtatan yang besar. Saya mungkin dengan saudara memiliki referensi yang sama atau berbeda, tetapi yang saya tekankan di sini adalah di dalam buku Yesaya 14 ayat yang ke-14. Inilah yang diwanti-wanti oleh Rasul Paulus, bahwa hati-hati kalau kita murtad, hati-hati kalau kita beroposisi dengan firman Allah. Menarik sekali Bu Yuni, menarik sekali. Bukan karena manusia ya, saya tidak serang manusia, tetapi karena memang kuasa. Saya juga waktu membaca pelajaran ini, saya pikir bahwa bukan manusia yang bersalah, bukan organisasi yang salah, tetapi kuasa yang luar biasa. Kuasa Lucifer ini berdasarkan referensi. Saudara bayangkan, dia ingin menyamai yang maha tinggi adalah siapa? Allah sebagai pencipta saya dan saudara. Menarik para pemirsa pelajar ini. Kita balik kepada Ibu Yuni yang mantap dan luar biasa. Sangat luar biasa Pak Adi. Shalom, haleluya. Menguatkan kita sekali. Ya Pak Adi, kita teruskan ke ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan, kalau yang menahannya itu telah disingkirkan. Nah, menurut Paulus ini Pak, apakah ada dua hal yang menandai situasi dunia pada saat dia menulis surat ini Pak? Ya, saya tertarik untuk membaca melandasi sebelum saya jelaskan dalam Markus 13 ayat 10 ya. Saya bacakan di sini karena Ibu Yuni sudah bacakan ayat yang sebelumnya. Markus 13 ayat 10 dikatakan sebagai berikut. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Saudara dan saudari, pemahaman ini adalah pemahaman general. Apapun yang terjadi, Injil ini harus apa? Diberitahukan. Namun yang terjadi di Tesalonika adalah ajaran-ajaran palsu. Ada orang menganggap bahwa ajaran saya loh yang benar, ajaran kamu ini salah Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus tetap istilah come back to Bible, berbalik kepada firman Allah. Tidak ada manusia yang dapat memproklamasikan kedatangan Yesus secepatnya kecuali apa dikatakan oleh Yesus. Matius 24 dan Markus 13. Injil akan diberitakan ke seantero dunia. Artinya bahwa tidak ada seseorang yang sanggup memprediksi kapan Yesus datang, kapan itu akan terjadi. Tetapi pelajaran yang ada di sana adalah maskulin. Kalau kita lihat dalam ayat 8 dikatakan seseorang, dalam ayat 7 dan 8, ayat 8 itu adalah apa? Si pendurhaka. Saya tertarik dengan si pendurhaka ini, artinya apa? Ada kuasa-kuasa tandingan, kuasa-kuasa iblis yang coba memutarbalikan tentang konsep kedatangan Yesus itu, seakan-akan merekalah yang lebih benar dari ajaran Paulus. Untuk mengcounter mereka ini, Rasul Paulus selalu menggunakan apa kata firman. Dan inilah yang selalu diajarkan berulang-ulang kepada jemaat Tesalonika, bahwa ada si pendurhaka,
ada satu misteri kedurhakaan yang tidak jelas, dan kuasa itu dijelaskan oleh firman Allah adalah kuasa apa? Kuasa Lucifer. Ya, luar biasa Pak Adri. Amin. Baik para pemirsa yang kami cintai dan kami kasihi, semakin menarik saja pelajaran kita ini. Nah, kita akan teruskan kembali setelah acara yang satu ini. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Kita telah terpilih menjadi umatnya yang istimewa. Masih ingat, kita disebut umatnya yang sisa, yang menuruti hukum Tuhan dan memiliki kesaksian akan Yesus. Puji Tuhan, itulah gereja Masehi Advent hari ke-7. Dihadirkan Tuhan untuk dapat menjadi pembawa terang ke seluruh muka bumi ini. Melalui tulisan hambanya Nyonya Ellen White, kita mendapatkan informasi yang sangat berharga yang mungkin belum dimiliki oleh orang lain. Inspirasi buku Kemenangan Akhir. Mata rohani kita dibukakan tentang peperangan yang besar antara Allah dan setan. Buku ini menjelaskan kepada kita penyebab terjadinya kekacauan di dunia ini, penderitaan dan lain sebagainya. Di buku ini jelas diberitahukan kepada kita bagaimana setan menggunakan manusia untuk merusak citra dan hukum Allah sendiri. Dan puji Tuhan, melalui buku ini kita bisa melihat rencana dan kuasa Tuhan akhirnya berlaku bagi umatnya yang setia kepadanya. Pada saat ini, saudara-saudaraku, saya menghimbau kepada kita semua, mari kita baca buku Kemenangan Akhir ini. Mari kita bagikan kepada sesama manusia sehingga rahasia bagaimana supaya kita bebas dari dosa kita bisa dapat melalui membaca buku yang bagus ini. Tuhan sudah menggerakkan salah satu umatnya untuk mencetak buku ini untuk kita baca dan bagikan kepada orang lain. Sekarang peranan kita diharapkan melalui Rp5.000 per buku. Saudara-saudari bersama saya diharapkan untuk bisa membagikan buku ini kepada orang lain. Buku ini sangat istimewa. Belum pernah ada buku yang lain. Ketika kita promosikan buku ini dan bagikan kepada orang lain, percayalah, melalui kasih karunia Tuhan, banyak orang terberkati dan akhirnya mau menyembah Tuhan, Tuhan yang hidup, dan mewarisi kerajaan Allah bersama dengan kita. Apa yang kita bisa lakukan di jemaat sebelum buku ini dibagikan? Anjuran dari kami, gembala bersama majelis mengadakan acara khusus di hari Sabat untuk pelepasan dari buku Kemenangan Akhir ini. Sebelum Anda berkhotbah, sebelum Anda mengajar, pastikan semua jemaat sudah mengerti dan mau terlibat menginjil melalui membagikan buku Kemenangan Akhir ini.
undang jemaat Anda berkumpul di mimbar untuk berdoa bersama. Setelah berdoa, lanjutkan informasi dan motivasi dalam khutbah agar seluruh jemaat terlibat membagikan kepada semua orang, kepada sesama. Selama 7 hari ketika buku ini diberikan, adakan doa bersama dan doa pribadi. Doakan nama-nama yang sudah mendapatkan buku kemenangan akhir ini. Di sahabat-sahabat berikutnya, promosikan kegiatan ini melalui kesaksian dari mereka yang sudah membagikan buku ini. Senang sekali rasanya di mana Tuhan melibatkan kita, saudaraku, untuk pekerjaannya yang luar biasa, pekerjaannya yang kudus. Mari kita menginjil dengan membagikan buku kemenangan akhir bersama kita, mempercepat kedatangan yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Para pemirsa yang kami cintai dan kasihi, kita kembali akan melanjutkan pelajaran pendalaman firman Tuhan, dan tentunya kembali akan dipandu oleh Bapak Adri Kaunang sebagai ketua ASI di sini. Pak Adri, kita akan meneruskan pelajaran kita untuk hari ini. Saya akan bacakan dulu ya Pak ya, dari ayat 8 sampai 10 ya Pak. Bunyinya adalah, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan napas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Pak, di sini kita melihat di ayat yang ke-8 dan 10, bagaimanakah kita dapat memahami peristiwa-peristiwa ini, Pak Dadri? Karena di sini dikatakan adalah antikristus akan jelas dinyatakan. Karena pelajaran ini adalah bila mana kita menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, kita ini adalah ciptaan Maha Kudus atau El Shaddai, seperti yang Allah lakukan bagi Ibrahim, dan pelajaran-pelajaran yang menarik dalam firman Allah, kita tidak perlu terpecah belah terhadap firman ini. Saya akan coba memberikan beberapa pemahaman dari firman Allah tentang kesan yang dihubungkan dengan judul yang menarik ini dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8 sampai 10. Tentunya kita ingin mencari yang berkualitas. Saya selalu menomorsatukan yang berkualitas, bukan yang imitasi. Mengapa? Kalau imitasi itu daya pakainya tidak lama, tetapi berkualitas itu artinya long term, jangka panjang. Saya ingin mengajar saya dan saudara untuk melihat di dalam buku Yesaya 8 ayat 20. Dikatakan, siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Saudara, ayat ini dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa pekabaran yang disampaikan nabi manapun haruslah selaras dengan apa? Hukum Tuhan dan kesaksian yang terdapat di dalam Alkitab. Ingat, nabi yang datang belakangan tidak boleh bertentangan dengan para nabi yang sebelumnya. Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan kesaksian yang diberikannya sebelumnya, karena Tuhan tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yakobus 1 ayat 17. Artinya bahwa apapun yang dikatakan oleh orang lain, apapun yang dikatakan yang berseberangan dengan firman Allah, kita harus wanti-wanti untuk melihat apakah itu sesuai dengan apa? Perkataan firman Allah. Yang kedua, apakah ramalan yang diberikannya menjadi apa? Kenyataan. Dikatakan di dalam buku Ulangan 18 ayat 21 dan 22. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar. Mengenai pertentangan, seluruh dunia Kristen akan dibagi dalam dua golongan. Ini kelihatan
Saya tidak menyalahkan golongan A, golongan B. Ada golongan darah apa Ibu Yuni? Golongan darah A, golongan darah O. Pelajaran ini ada hubungan dengan kata antikris. Ingat, antikris itu adalah, kalau kita terjemahkan, adalah bertolak belakang dengan apa kata Yesus. Berbeda dengan apa kata firman. Tidak sama dengan apa kata Alkitab. Mengenai pertentangan, ini terjadi dua fraksi. Seluruh dunia Kristen akan dibagi dalam dua golongan. Mereka yang memelihara perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus, dan mereka yang menyembah binatang itu. Ingat, binatang di sini adalah bukan hasil ciptaan apa? Satu gereja atau satu organisasi atau satu individu. Tetapi apa yang kita baca tadi dalam buku Perjanjian Lama adalah karena kuasa apa? Kuasa Lucifer, kuasa iblis yang coba menyamai akan tata Allah. Saya tidak menyalahkan orang di sini, tetapi kita berbalik kepada kuasa yang coba mengalahkan kuasa apa? Kuasa surga. Ingat, seperti yang kita baca tadi dalam beberapa ayat, maka kita jangan apa? Berkeraskan hati. Saya lanjutkan. Walaupun gereja dan negara akan mempersatukan kuasa mereka untuk memaksa. Saya tidak menyebutkan di sini karena nubuatan yang mengatakan demikian. Akan ada satu waktu, itu saya katakan dengan future, masa yang akan datang. Artinya bahwa bila mana negara atau organisasi atau opini itu dihubungkan dengan kuasa Lucifer, maka akan terjadi nubuatan. Apa kata firman? Dikatakan, walaupun gereja dan negara akan mempersatukan kuasa mereka untuk memaksa semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, untuk menerima tanda binatang itu dalam Wahyu 13 ayat 16. Saudara dan saudari, pelajaran ini sangat sederhana. Artinya tanda binatang itu adalah nubuatan yang diucapkan oleh Nabi siapa? Nabi Yohanes di Pulau Patmos. Dan itu akan terjadi. Tidak mungkin kuasa yang lain memberi ilham kepada dia di Pulau Patmos dan dia mengatakan yang lain. Ini artinya bahwa kuasa surga sudah melakukan satu pemahaman yang jelas, disampaikan kepada Yohanes, dan Yohanes berani membuka kepada saya dan saudara bahwa tanda ini akan terjadi. Namun umat-umat Allah, saya mengharapkan bukan saja yang mendengar, tetapi seantero dunia ini adalah umat Allah. Kenapa saya bukan umat Allah? Karena kita semua adalah apa? Hasil ciptaan apa? Tuhan. Ciptaan Allah. Tidak akan menerimanya. Nabi di Patmos melihat orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya berdiri di atas laut kaca. Pada mereka ada kecapi Allah dan menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba Allah. Saya dan saudara diwanti-wanti untuk selalu mengikuti apa kata firman. Dengan jelas firman ini mengatakan kepada kita bahwa nubuat datang melalui ilham yang diberikan apa? Oleh kuasa Roh Kudus melalui orang-orang yang berbicara atas nama Allah. Pertanyaannya, kalau orang-orang yang tidak berbicara atas nama Allah masuk kategori mana? Pelajaran ini sangat bersambung, saudara para pemirsa, dan sudah bisa baca dalam 2 Petrus. Ibu Yuni boleh baca. Ada kemungkinan orang katakan ini dari ayat mana ya? Nubuat datang melalui ilham yang diberikan Roh Kudus melalui orang-orang berbicara atas nama Allah. 2 Petrus 1 ayat 21. 2 Petrus 1 ayat 21. Ya. Ibu Yuni yang luar biasa ini, saya percaya kita semua ingin bersama dengan Allah melalui ajaran-ajaran apa kata firman Allah. 2 Petrus 1 ayat 21. Ayatnya luar biasa. 1 ayat 21. Iya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Terima kasih. Melalui buah-buahnya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, kata Yesus. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, kata Matius 7 ayat 18 sampai 20. Jadi jelas bagi para pemirsa, kita harus memilih yang benar. Jangan apa kata manusia, tetapi apa kata firman Allah.
Dan nasihat yang terakhir adalah prinsip-prinsip ini berhubungan dengan bagaimana menyiapkan umat Tuhan untuk melaksanakan misi serta mempersatukan mereka dalam kesatuan iman. Artinya bahwa bila mana kita tidak memalingkan kepada imajinasi manusia, cara pandang manusia, maka iman kita akan ditinggikan, karena kita ini adalah manusia-manusia hasil ciptaan Allah. Mengapa terjadi ada paham A, paham B, menurut A, menurut B? Karena kuasa Lucifer sementara didengarkan oleh orang-orang yang memalingkan apa kata firman. Amin. Saya tidak menyalahkan di sini, tetapi apa kata firman yang menjadi tolak ukur bagi saya dan saudara untuk meningkatkan iman kita untuk lebih dekat kepada Allah. Teori berbeda, tetapi mari kita uji dengan kata-kata firman. Itulah sebabnya saya katakan tadi dalam 2 Petrus 1 ayat 21 dikatakan bahwa Roh Kudus dapat menjadi bagian kita semua kalau orang-orang berbicara atas nama siapa? Allah dan kehendak Allah. Itu luar biasa. Luar biasa Pak Ardi. Haleluya. Ya. Kita teruskan Pak Ardi ya ke ayat yang ke-10 sampai 12 di sini. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan suka kejahatan. Oleh orang fasik itu, karena di sini ada kebenaran dan kebohongan. Menurut penjelasan Pak Adi. Oke, yang pertama adalah ajaran dari orang-orang yang tidak melihat akan firman itu biasanya menjelekkan sesuatu yang benar. Tidak melihat betapa luar biasanya Allah. Pelajaran yang lalu mengatakan bahwa bila mana kita tidak maka kita akan memalingkan cara berpikir kita daripada Allah. Mengapa terjadi ajaran-ajaran sesat? Mengapa terjadi perbedaan pendapat? Karena orang tidak bersyukur dan tidak melihat Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Inilah yang terjadi. Namun sudahlah, di setiap arena ada yang menang, ada yang kalah. Di setiap situasi ada yang agree, ada yang disagree. Tetapi pemahaman pelajaran kita saat ini adalah bertolak belakang kepada apa kata firman. Di dalam buku 2 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan, saat Yesus kembali, Dia akan menindas para penindas dan menyediakan kelegaan kepada yang ditindas. Artinya bahwa sederhana saja. Kita lihat pengalaman di gurun pada saat bangsa Israel disuruh mengambil mana pada hari biasanya, kadang-kadang mereka sembrono mengambil banyak untuk hari esok. Tetapi Allah selalu membantu mereka. Cukupkanlah hari itu dengan mana yang engkau ambil. Hari yang ke-6 Allah bilang, siapkan karena hari besok adalah hari Sabat yang luar biasa. Mereka kadang-kadang melawan apa kata Allah dan akibatnya mereka rasakan sendiri. Ingat, hukum Allah tidak boleh dipermainkan oleh cara pandang manusia hasil ciptaannya. Ingat, jangan memalingkan, jangan buat teori sendiri. Karena penghukuman akan terjadi bagi kita yang memalingkan diri dari apa kata firman. Mari kita berdoa, mari kita memuliakan nama Kristus. Karena nama Kristus ini akan menyelamatkan kita. Dan ajaran-ajaran Kristus yang sanggup membawa kita ke dalam kerajaan sorga. Itulah sebabnya, saya ulangi, Paulus bersukacita karena doa dan usahanya untuk jemaat Tesalonika akan terbukti ketika Yesus datang kembali. Tidak ada pertanyaan lagi, oh saya berteori bahwa hari Sabat itu bukan hari yang benar, dan sebagainya, alasan-alasan manusia. Ayat tadi sudah menjelaskan bagi kita betapa jelasnya. Jangan kita menggunakan kacamata kita sebagai manusia yang tidak mampu, manusia yang berdosa, manusia yang sedikit akal budi. Kita gunakan kacamata sorga melalui ilham kepada Rasul Yohanes
di Pulau Patmos. Itulah nubuatan yang benar, bukan bisik-bisik. Menurut buku ini, menurut saya power. Ingat, manusia yang lama sudah banyak yang meninggal. Saat ini juga Mazmur katakan 70 tahun, tapi kalau lebih ya siksa. Jadi jangan menciptakan teori-teori, karena kita ini manusia yang dikatakan temporary saja. Saudara para pemirsa yang ada di Santore Tanah Air, mari kita ikut langkah-langkah yang diajarkan oleh Rasul Paulus, karena yang kita dambakan bersama adalah apa? Kebangkitannya dan kedatangannya. Ada dua hal. Saudara jangan pakai teori lagi mulai hari ini dengan pelajaran ini. Jangan pakai awasa yang benar, tetapi kita akan menjadi luar biasa bila mana kita berbalik 180 derajat dan bertanya, bagaimana Yesus itu? Apakah hukum-hukumnya? Ajaran-ajarannya bagaimana? Itu yang kita pertanyakan saat ini. Karena saya ulangi lagi, ada dua hal yang menjadi sukacita bagi kita kawan-kawan yang sementara menyaksikan ini adalah apa? Kebangkitannya dan kedatangannya. Amin. Horas dos niroha malelosan. Saudara perhatikan akan pelajaran ini, sangat luar biasa. Orang-orang yang ingin diselamatkan, dibangkitkan bila mana Yesus datang. Ingat pelajaran ini, sangat sederhana dan mudah dicerna. Saudara dengarkan sebagai berikut. Apapun yang terjadi, pada sekarang kita memiliki janji bahwa Allah akan menyatakan apa? Keadilannya bagi saya dan saudara. Yang berikut adalah dikatakan dalam buku Evangelis halaman 576. Dalam membawakan pekabaran ini janganlah apa? Menuding pribadi apa? Pribadi. Ingat, itulah sahabat kita. Itulah kawan saya. Itu adalah orang-orang yang luar biasa. Kita hormat mereka. Dikatakan yang ada dalam berbagai denominasi gereja. Karena katanya dalam Yesus kita bersaudara. Bahkan yang ada di gereja lain-lain. Malaikat Allah melihat dalam berbagai denominasi gereja orang-orang yang dapat dijangkau dengan sangat apa? Berhati-hati. Itulah sebabnya marilah kita menjaga apa? Perkataan kita. Ingat, yang kita ucapkan adalah perkataan-perkataan manis dari Yesus, Sang Juru Selamat. Karena hanya Yesus yang menjadi pola, patron bagi kita untuk memperoleh keselamatan. Sehubungan dengan topik yang kita baca tentang Antichrist, berlawanan dengan apa kata Yesus. Dan biarlah dengan bijak untuk berdiam apa? Berdiam diri. Banyak yang sudah tertipu. Utarakanlah kebenaran itu dalam nada dan kata-kata yang apa? Penuh kasih. Saudara dan saudari, kawan-kawan seiman yang ada di Indonesia Timur, di Amerika atau di Indonesia Barat, dimanapun saudara berada, kita adalah satu dalam Yesus Kristus. Bila mana kita satu dalam Yesus Kristus, kita akan menginginkan keselamatan akan datang kedua kali melalui Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, maukah saudara memahami apa kata Yesus? Bukan kata gereja Advent, gereja B dan C, tetapi kata Yesus. Itulah yang menjadi kebenaran dan pengharapan bagi saya untuk memenangkan akhir zaman. Maukah saudara mati di dalam kehidupan yang tidak dibangkitkan kembali? Sukacita, good news bagi saudara yang ada dimanapun. Sekali lagi, mari kita ingat, kita tinggikan Yesus, karena hanya Yesus yang menjadi patron kita untuk membawa kedamaian bagi semua insan. Saya tidak katakan ada insan A, B, dan C, tetapi semua golongan satu dalam Yesus. Tapi dikatakan dalam buku Wahyu 14 ayat 12, saya ingin membacakan kembali Bu Yuni. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kita tidak menyalahkan satu dengan yang lain, tetapi apa kata firman? Sanggupkah saudara melawan kuasa Allah? Tentunya tidak bisa. Ayat yang terakhir sebagai ayat tutup atau ayat kunci bagi pelajaran kita saat ini. Bunyinya, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saya ulangi lagi, saudara dan saudari yang ada di Tapanuli dan di Tondano,
dan di Amerika khususnya, dan di mana saudara berada. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saudari, karena diskusi kita pada saat ini bukan menyalahkan orang lain, tetapi apa kata firman, apa kata Yesus, apa kata Allah. Karena kebenaran itu bersumber dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus. Shalom saudara, mari kita menceritakan tentang kabar baik Yesus sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Di pihak pertentangan yang besar ini, di manakah kita berada? Kita berada dengan Yesus atau kita bersama dengan Lucifer? Itu ada sebagai pilihan kita, tapi kami akan percaya para pendengar atau para pemirsa hari ini memilih Yesus adalah sebagai juru selamat kita. Dan untuk supaya kita tidak lupa, kita dapat mengulangi acara ini yang menurut Anda lihat di sana. Dan biarlah kiranya Tuhan memberkati untuk semua para pendengar, semua rakyat Indonesia, dan semua kita di bumi ini, karena Yesus adalah sebagai juru selamat kita. Ya, Pak Adri, mungkin sebelum kita menutup acara kita akan berdoa untuk para pendengar, untuk pemerintahan kita, dan juga untuk semua umat. Ya Allah, ya Bapa di sorga, kami tidak perlu sebenarnya terkotak-kotak, cara pemikiran yang berbeda-beda, tetapi bila mana kami, maka tidak akan banyak orang yang binasa. Bapa, berikanlah kuasa Roh Kudus. Bapa, hamba berdoa, biarlah kuasa Roh Kudus dapat memoleskan hati yang keras, hati yang memalingkan Kristus, sehingga mereka tidak akan memperoleh upah adalah kematian kekal. Bapa, terima kasih sekali lagi, berkati bangsa dan negara ini, berkati pemerintah yang paling tinggi sampai yang terendah, berikan hikmat akal budi. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik para pemirsa yang kami cintai dan kasihi, kita akan bertemu kembali di hari-hari yang berikut dengan topik yang berbeda.